Halo, kami dari kelompok 10 Sastra Indonesia akan membahas tentang food studies dengan judul Dampak Korean Wave terhadap industri makanan di Indonesia. Makanan adalah identitas yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seseorang. Apa yang dikonsumsi bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain, suku bangsa maupun suku bangsa lainnya, dalam hal bahan, bentuk, dan rasa. Dengan kata lain, makanan terkait dengan rasa kolektif yang dibentuk oleh lingkungan dan budaya manusia. Bukan hanya sebatas persoalan identitas, melainkan mencakup berbagai hal dan permasalahan yang kompleks. Tidak sembarang hanya sekedar diolah, disajikan, dinikmati, lalu tandas begitu saja di meja makan. Makanan baik suatu bangsa maupun suku bangsa ditentukan oleh berbagai aspek, diantaranya lingkungan, sejarah, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Adapun jika makanan dikaitkan dengan kata bangsa atau nations sebagai sekumpulan manusia yang diartikan oleh Ernest Renan, yaitu memiliki hasrat untuk hidup bersama. Nah, dapat disiratkan makanan sebagai salah satu simpul yang mengikat identitas bangsa itu sendiri. Kiranya pemikiran itu mengena dengan contoh kuliner nasional beberapa bangsa, seperti Perancis yang bangga dengan wine-nya, Italia dengan espressonya, Korea Selatan dengan kimchi-nya, dan Thailand dengan tom yum-nya. Terakhir, kata bergantung atau depend dalam aforisma Brillat Savarin memiliki makna yang kompleks untuk disigi terkait apa saja nilai dari makanan yang menentukan takdir sebuah bangsa. Korean Wave. Korean Wave atau Hallyu mengacu pada kesukaan, kecintaan, atau antusiasme global terhadap budaya Korea seperti musik, makanan, siaran televisi, dan lain sebagainya. Melihat dari sejarahnya, Hallyu dimulai pertama kali pada tahun 1997 di Cina. Pada saat itu, sebuah drama televisi Korea ditayangkan di siaran televisi Cina yang kemudian memancing drama-drama Korea lainnya untuk ikut disiarkan di televisi Cina. Sejak saat itu, budaya populer Korea mulai mendapatkan pijakan di negara-negara Asia pada abad ke-21. Makanan Korea. Makanan Korea atau Hansik merupakan makanan tradisional Korea yang diolah dengan teknik dan bumbu khas Korea. Secara teknis, masakan Korea merupakan perpaduan antara teknik memasak Cina dan Jepang, yaitu merebus, mengukus, mengaduk, atau mencampur masakan dengan minyak sayur. Makanan Korea banyak dikenal dan disukai oleh masyarakat Indonesia. Maraknya kemunculan makanan Korea di Indonesia tidak lain merupakan salah satu dampak dari Hallyu itu sendiri. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap industri kreatif Korea khususnya pada bidang musik dan sinematografi meningkatkan rasa keingintahuan masyarakat Indonesia terhadap apa yang idola mereka nikmati tak terkecuali makanan. Hal tersebut membuka banyak kesempatan bisnis khususnya pada bidang kuliner di Indonesia dalam menciptakan berbagai inovasi dimulai dari lahirnya menu makanan baru hingga kolaborasi bersama artis Korea hingga tercipta strategi pemasaran yang tentunya menarik minat masyarakat Indonesia. Maraknya Korean Wave memengaruhi brand makanan lokal yang ada. Mulai dari strategi marketing yang berkolaborasi dengan artis Korea, hingga inovasi produk ala-ala Korea. Hal ini diduga untuk mendapatkan animo masyarakat dan menambah penghasilan produk. Berikut adalah studi kasus pengaruh Korean Wave terhadap brand makanan lokal di Indonesia. Brand yang pertama adalah Lemonilo. Lemonilo merupakan perusahaan healthy lifestyle asal Indonesia. Pada awal tahun kemarin, produk mie instan Lemonilo berkolaborasi dengan NCT Dream. Perusahaan ini menjadikan NCT Dream sebagai brand ambassador hingga tahun 2023 mendatang. Menurut temuan Kompas Dashboard, setelah menerapkan promosi pembelian produk berhadiah photocard, pendapatan penjualan mie instan Lemonilo meningkat sampai 154,9% month to month atau dari bulan ke bulan. Brand berikutnya adalah mie sedap. PT Wings Surya merupakan perusahaan lokal yang bermarkas di Surabaya. Wings dikenal sebagai salah satu perusahaan lokal yang membuat produk kebutuhan rumah tangga, perawatan kain, perawatan diri, makanan, dan minuman. Salah satu brandnya, yakni mie sedap, menjadikan Choi Siwon, aktor Korea sekaligus anggota boyband Super Junior, sebagai brand ambassador. Mie sedap sampai meluncurkan beberapa varian baru seperti Korean Spicy Chicken, Korean Spicy Soup, dan Korean Cheese Bulldog.
Brand lokal yang berkolaborasi dengan artis Korea berikutnya adalah Luwak White Coffee. Ya, brand yang terkenal dengan tagline "Kopi nikmat, tidak bikin kembung dan aman untuk lambung". Luwak White Coffee merupakan brand dari PT Java Prima Abadi. Pada tahun 2016 silam, publik dihebohkan dengan brand ambassador baru dari Luwak White Coffee, yakni Lee Min Ho, yang merupakan artis Korea ternama. Hal ini cukup meningkatkan minat beli masyarakat terhadap produk kopi tersebut. Selain ketiga brand yang telah dijelaskan sebelumnya, produk selanjutnya yaitu New Green Tea. Nah, New Green Tea ini merupakan salah satu produk minuman lokal dari PT ABC Presiden Indonesia. Minuman teh hijau ini cukup populer karena banyak diminati masyarakat. Bisa dilihat dari pemasarannya, New Green Tea ini tersebar mulai dari toko-toko kecil hingga supermarket besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. New Green Tea semakin populer karena berkolaborasi dengan NCT 127 untuk menjadi brand ambassador pada Maret 2020. Nah, kolaborasi New Green Tea dengan NCT 127 ini mendapatkan respon positif daripada NCT Gen. Video iklan bersama NCT 127 melalui akun Instagramnya dilihat sebanyak 279.000 kali dan mendapatkan suka sebanyak 1.320.000 suka dan 21.600 komentar. Belum lagi video tersebut juga diunggah melalui akun YouTube Green Tea dan telah ditonton sebanyak 1.900.000 kali. Nah, pemasaran menggunakan brand ambassador NCT 127 ini mempengaruhi TBI New Green Tea sebesar 42,1%, bahkan mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat untuk membeli New Green Tea sebesar 27,7%. Selanjutnya yaitu Real Food Jelly yang berkolaborasi dengan Songkang. Nah, Real Food Jelly ini merupakan beauty jelly asli Indonesia dengan kandungan formulasi sarang burung walet, kolagen, dan retinol untuk mencerahkan kulit. Real Food Jelly ini merupakan produk dari PT Real Food Winta Asia yang bertepatan dengan launching Real Food Jelly Flawless pada tanggal 7 Januari, maka diangkat brand ambassador asal dari Korea yaitu Songkang. Artis Korea Selatan ini atau Songkang pernah memerankan drama dengan judul Never Tell Us, makanya beliau dikenal hingga dijadikan pedoman untuk produk-produk Indonesia agar memiliki ketenaran dalam memasarkan produknya. Selanjutnya, masyarakat mendapatkan diskon hingga 50% untuk berbagai produk Real Food serta merchandise eksklusif Songkang berupa tumbler dan beauty pouch khusus untuk pembelian di Shopee. Lalu dijadwalkan juga live streaming yang akan membagikan koleksi eksklusif merchandise Real Food dan Songkang mulai dari pop socket, hoodie yang bertanda tangan asli Songkang dan standi Songkang. Jadi masih banyak banget ya teman-teman di sini. Selanjutnya yaitu Sasa yang berkolaborasi dengan Choi Siwon. Nah, PT Sasa Inti menunjuk idol K-pop untuk menjadi brand ambassador pada produknya, yaitu Choi Siwon pada acara meet and greet dengan hashtag Sasa Sayang Siwon. Itu terjadi pada 12 Mei 2022. Bahkan saat meet and greet tersebut, banyak sekali orang yang antusias hingga 300 orang menghadiri acara tersebut dengan sangat antusias. Menurut pihak Sasa, Siwon adalah sosok figur atau public figure yang sangat berpengaruh di dalam dunia entertainment.
tidak hanya sebagai idol, Siwon juga dikenal sebagai aktor dan popularitasnya yang sangat mendunia. Jadi makanya Salsa memilih Siwon untuk menjadi brand ambassador agar meningkatkan pemasaran produknya gitu. Akibat menjadi BA produk ini, penghasilan dari Salsa sangat bertambah. Glokalisasi adalah proses adaptasi dan modifikasi produk atau budaya asing untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Istilah glokalisasi merupakan gabungan dari kata globalisasi dan lokalisasi. Dalam hal makanan, glokalisasi makanan dapat berarti mengadaptasi makanan asing dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di wilayah tersebut atau menggabungkan elemen dari masakan berbagai negara untuk membuat masakan baru yang unik. Glokalisasi makanan tampak pada makanan Korea yang masuk ke Indonesia, misalnya kimchi yang dibuat dengan bahan-bahan yang tersedia di wilayah tersebut atau bibimbap yang disajikan dengan topping ayam goreng. Di Indonesia, makanan Korea sangat populer dan banyak disukai oleh orang-orang di berbagai wilayah. Banyak restoran dan warung makan di Indonesia yang menyajikan masakan Korea sebagai salah satu menu utamanya. Kepopuleran makanan Korea tersebut dipengaruhi oleh drama dan film Korea yang sedang booming di Indonesia. Banyak drama atau film Korea sering menampilkan makanan sebagai bagian dari cerita. Dalam drama atau film Korea, orang-orang akan makan ayam goreng dan minum soju saat sedang merayakan sesuatu. Secara umum, makanan dan minuman Korea tidak termasuk dalam kategori haram. Namun, seperti halnya makanan dan minuman dari negara lain, ada beberapa jenis makanan dan minuman Korea yang mungkin tidak sesuai dengan aturan konsumsi makanan dan minuman halal. Misalnya, soju. Soju adalah minuman beralkohol tradisional Korea yang biasanya dibuat dari beras, gandum, atau bahan-bahan lainnya yang difermentasikan. Karena mengandung alkohol, soju tidak termasuk dalam kategori minuman halal. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka beberapa produsen soju telah membuat versi non-alkohol yang mungkin dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang mengikuti aturan konsumsi halal. Soju yang tidak memiliki kandungan alkohol tersebut dinamakan soju halal. Dilansir dari detik.com, soju versi halal telah diproduksi oleh warung mini Umik yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Namun, penamaan soju halal pada produk tersebut ternyata menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit netizen yang beranggapan bahwa penamaan soju kurang tepat, karena selama ini minuman tersebut dikenal sebagai minuman beralkohol. Oleh karena itu, pemilik bisnis minuman ini mengganti nama produknya dengan sebutan Mojiso, yang merupakan singkatan dari Mojito Soju. Mojiso sendiri terbuat dari bahan-bahan yang halal seperti sirup, perisa buah, sparkling water, dan daun mint. Jadi dapat dipastikan bahwa produk minuman ini halal untuk dikonsumsi. Meski begitu, minuman ini tidak meninggalkan kesan Korea karena dikemas menggunakan botol kaca berwarna hijau, mirip seperti soju pada umumnya. Dampak positif dari masuknya makanan Korea di Indonesia. Yang pertama, belajar menabung. Para remaja Indonesia yang begitu mencintai kebudayaan Korea pasti akan senang berburu segala hal yang berbau Korea. Salah satunya makanan. Tentunya untuk memenuhi keinginan tersebut, mereka harus menabung dan menyisihkan uang jajan mereka agar dapat membeli barang atau makanan yang diinginkan. Yang kedua, belajar berbisnis. Bagi para remaja yang pandai berbisnis, tidak akan menyia-nyiakan demam Korea ini. Mereka akan menyediakan barang-barang sampai dengan makanan yang sedang trending dan dicari-cari oleh banyak orang. Yang ketiga, menambah edukasi. Dengan kita menyukai kebudayaan Korea, sudah pasti kita akan mencari tahu budaya tersebut sampai ke dalam-dalamnya. Hal ini tentunya membuka wawasan kita tentang dunia luar, hot news, dan trend center. Dampak negatif. 1. Muncul perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Remaja yang sangat terobsesi dengan budaya, barang, dan makanan dari Korea akan membuat mereka mengeluarkan banyak uang hanya untuk sekedar memenuhi hasrat membeli barang atau makanan yang berbau Korea. 2. Makanan lokal tergeser. Dengan masuknya budaya Korea atau Korean Wave ke Indonesia, membuat terjadinya pergeseran budaya asli Indonesia. Karena saking sering berkutat dengan budaya luar, kebanyakan dari kita lebih tergiur oleh budaya negara lain.
daripada budaya bangsa sendiri. Dan seolah kita hanya ingin selalu meniru semua aspek dan kehidupan yang berbau Korea. Salah satunya adalah makanan. Munculnya makanan Korea sedikit demi sedikit menghilangkan eksistensi makanan lokal karena berpikir lebih tergiur oleh makanan dari Korea. Meskipun dapat dikatakan menggeser budaya asli, tetapi pergeseran tersebut belum besar. Ketiga, muncul rasa overproud. Overproud atau bangga yang berlebihan adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki rasa bangga yang berlebihan terhadap sesuatu. Dalam hal ini, overproud muncul pada orang Indonesia. Orang Indonesia dapat dibanggakan dengan mudah, dapat diangkat dengan mudah. Salah satu contohnya dengan adanya kolaborasi antara merek-merek lokal Indonesia dengan para selebriti Korea. Hal tersebut menimbulkan rasa bangga yang berlebihan di kalangan penggemarnya. Solusi 1. Menyusun anggaran belanja, menabung, menetapkan prioritas, membeli sesuai kebutuhan, dan memiliki komitmen. 2. Tidak menerima budaya asing secara mentah-mentah atau bisa dibilang, kita harus pandai menyortir budaya apapun yang masuk ke Indonesia. Jadikan budaya asing tersebut sebagai suatu wawasan atau ilmu baru yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil hal positifnya. Dengan tetap memegang prinsip bahwa budaya asli harus tetap dilestarikan. 3. Bangga boleh, tapi jangan sampai merendahkan yang lain. Harus selalu merasa rendah diri, jangan terlalu berlebihan. Tanamkan dalam pikiran bahwa budaya yang masuk hanyalah tamu. Kita sebagai tuan rumah perlu bersikap ramah dan rendah diri.